Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an, la'allakum bikhair insyaallah. Baik. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah kita telah sampai pada bab ke-8, yaitu bab ilmu tajwid. Bagi yang punya bukunya silakan dibuka di halaman 80. Sekarang kita akan memasuki subjudul, yaitu bacaan idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau mencampurkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf idgham. Jadi idgham itu merupakan memasukkan atau mencampurkan satu huruf ke huruf yang lainnya, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Apa sih huruf-huruf idgham itu? Huruf-huruf idgham itu ada 6. Yang pertama yaitu ya, yang kedua itu ro, yang ketiga itu mim, yang keempat itu lam, yang kelima itu waw, dan yang keenam itu nun, atau bisa disingkat dengan yarmaluna. Nah, dan idgham itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bigunah, dan yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu membaca idgham dengan digunakan atau dengan cara didengungkan. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat dengan yanmu. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Huruf idgham bigunah dengan huruf ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Yang pertama yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya. Dibaca famayyamal. Nah, di situ didengungkan ya. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Huruf ya itu merupakan huruf idgham bigunah. Dan untuk yang contoh tanwinnya yaitu wabarkuyaj'alun. Dan untuk yang nun min ni'matin. Nun mati bertemu dengan huruf nun dan hitatun naghfir. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga yaitu huruf mim. Mim ma'in. Huruf nun mati bertemu dengan huruf mim. Ma'am mubaraka. Nah, tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang keempat yaitu waw. Miwakin. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Dan hisyawatu walahum. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi ketika huruf idgham bigunah, ya, nun, mim, dan waw bertemu dengan. Jadi ketika
nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah, yaitu ya nun mim waw, maka dibacanya didengungkan atau dileburkan. Yang kedua yaitu idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu membaca idgham dengan tidak digunakan atau tidak didengungkan. Dan huruf idgham bila gunah ada dua, yaitu lam dan ro, atau disingkat lari. Kalau idgham bigunah yanmu, kalau idgham bila gunah lari. Perhatikan contoh berikut ini. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Yubayyilana, yubayyilana. Tuh. Jadi di sana ketika nun mati bertemu dengan huruf lam, membacanya tidak didengungkan. Yubayyilana. Atau tanwin bertemu dengan huruf lam, malalu bada. Tuh. Jadi ketika tanwin bertemu dengan huruf lam, itu tidak didengungkan cara membacanya, karena itu merupakan idgham bila gunah. Dan untuk huruf yang ro, mirrahik. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ro, atau isyatir rodiyah. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ro. Jadi pengecualian untuk idgham tersebut tidak berlaku pada pertemuan nun sukun dengan waw dan ya yang terjadi dalam satu kata. Contohnya ad-dunya, sinwanun, kinwanun, bunyanun. Jadi kalau misalnya dalam satu kata itu tidak berlaku ya. Nah, kalau misalnya dalam dua kata baru itu bisa disebut dengan, kalau misalnya huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ya dan waw, itu namanya idgham bigunah. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf ya dan waw dalam satu kata, itu tidak disebut dengan idgham bigunah, tapi para ulama bersepakat untuk membacanya secara jelas atau idhar, karena masih dalam satu kata. Dan mereka menamakannya dengan idhar mutlak. Dan yang kedua yaitu kita memasuki bacaan iqlab. Jadi iqlab secara bahasa artinya merubah. Sedang menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan disertai dengan gunah. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka membacanya itu berubah menjadi mim dan agak didengungkan. Contoh iqlab yaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Ambihum, ambihum, amburika, amburika, la yumbazan, la yumbazan. Nah, di situ mati bertemu dengan ba, dibacanya mim dan didengungkan. Dan tanwin bertemu dengan huruf ba, junadum bid. Masa, masa masa imbinamim, makanim ba'id. Nah, itu dia. Jadi bacaan idgham, huruf idgham itu ada 6, yaitu yarmaluna. Sedangkan idgham itu dibagi menjadi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Dan untuk idgham bigunah yaitu yanmu, ya nun mim waw,
Dan untuk idgham bila guna yaitu lari, lam dan ro. Adapun untuk iklab yaitu hanya ba. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, maka itu disebut idgham biguna. Kalau nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan laro, lari, itu disebut idgham bila guna. Atau iklab, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, itu disebut dengan iklab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.